Hadirin, cari ikan banyak dapatnya, ikan dipilih yang besar-besar. Kita mengharap akan syafaatnya kelak nanti di yaumil mahsyar. Pakai sepatu kulit bersama keluarga pergi ke Jambi. Barang siapa yang cinta maulid, insya Allah di surga bersama Nabi. Amin, Allahumma amin. Hadirin, saat-saat yang ditunggu-tunggu, malam kemilau harmoni kemuliaan, kita akan dengarkan nasihat untuk kita semuanya yang akan disampaikan oleh yang mulia Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan Salim bin Jindan. Disilakan, sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Masjid Nurul Falah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliau kita meraih, dengan berkat beliau kita meraih segala keberuntungan, segala kebaikan, segala keberkahan, semuanya dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad merupakan teladan yang terbaik. Kita bikin acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tujuannya makin dekat dengan Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita makin dekat dengan Nabi Muhammad? Cara kita makin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi, dengan meneladani mengikuti sang Nabi. Nabi Muhammad teladan buat kita ini. Beliau teladan bukan cuma teladan dalam sholat doang, atau teladan dalam haji doang, atau hanya teladan ketika dalam hal berpuasa. Akan tetapi beliau adalah teladan dalam segala hal. Bahkan kita makan meneladani Rasulullah dengan menjalankan sunnahnya Rasulullah. Kita minum meneladani sunnahnya Rasulullah. Kita tidur meneladani sunnah Rasulullah dalam bertidur. Kita bekerja menjalankan ajaran Rasulullah dalam pekerjaan kita. Tiap saat, tiap waktu, beliau adalah teladan yang sempurna. Dan ketahuilah, beliau teladan bukan cuma untuk ulama saja, akan tetapi teladan untuk semua orang, apapun profesi mereka. Teladan buat ulama, teladan buat pejabat umara, teladan buat seorang ayah, teladan bagi seorang ibu, teladan bagi anak-anak, teladan bagi penguasa, teladan bagi orang yang ditindas. Orang yang ditindas, yang diganggu, yang diteror, teladani Rasulullah. Apa sikap Nabi ketika beliau melalui keadaan yang demikian? Teladan bagi orang yang dapat nikmat, teladan bagi orang yang mendapatkan cobaan dan ujian. Sebab cobaan dan ujian dilalui oleh Nabi Muhammad, dan sikap apa yang ditempuh oleh Rasulullah itu yang perlu kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada pribadi Rasulullah adalah teladan yang terbaik. Enggak ada teladan yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Ulama yang paling baik, yang paling meneladani Nabi Muhammad. Pejabat yang paling baik, yang di dalam memimpin terinspirasi Rasulullah, meneladani Rasulullah di dalam kepemimpinannya. Begitu juga pebisnis yang terbaik, yang di dalam pekerjaannya, dalam transaksinya, dalam bisnisnya meneladani Rasulullah, terinspirasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terinspirasi oleh kejujuran Nabi, terinspirasi oleh amanatnya Nabi,
terinspirasi bagaimana Nabi Muhammad memprioritaskan sholat, bahkan di dalam apapun juga. Disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah, beliau ditanya, seperti apa sih keseharian Rasulullah? Sahabat, mereka udah tahu keseharian Rasulullah di masjid. Mereka tahu bagaimana sikap Nabi Muhammad di medan perang. Mereka tahu bagaimana sikap Rasulullah ketika berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, ketika menyambut tamu, ketika di jalanan. Mereka tahu. Tapi mereka nggak tahu bagaimana Nabi di rumahnya bersama istrinya. Kenapa? Sebab ada batasan. Mereka nggak bisa nyelonong masuk ke dalam rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada yang bukan muhrim, para istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka penasaran Nabi kalau di rumah seperti apa. Maka dijawab oleh Siti Aisyah, kana ka ahadina. Nabi kalau di rumah seperti salah seorang kita. Ya duduk sama istri, begitu, kemudian juga bercanda dengan mereka, bercakap-cakap, menyenangkan, menghibur, santun. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah juga beliau memiliki wibawa yang hebat di luar, tetapi di rumah beliau menyapu, melakukan pekerjaan rumah, menyapu, kemudian memasang tali sendalnya sendiri, memotong daging bersama istrinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan mereka. Namun idza sami'an nida qama ka'an lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Apabila mendengar panggilan azan, Rasul berdiri meninggalkan kita, bersegera menuju sholat, seolah-olah sudah menjadi pribadi yang berbeda lagi, bukan orang yang tadi kita kenal sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad sahibur ratib, beliau sampai bilang kepada keluarganya, coba berikan saya pekerjaan rumah. Bilang, kamu habib, kamu wali, kamu ulama besar, pekerjaan rumah udah kita yang urus. Beliau bilang, enggak, mesti ada satu, kasih saya tugas rumah. Apa tugas saya? Sebab ini sunnahnya Nabi Muhammad. Maka akhirnya dicari-cari, semua tugas sudah tercover. Tapi kalau engkau mau, mungkin ada satu udah kita berikan. Dan Habib Abdullah Haddad beliau buta, nggak bisa ngelihat, tapi tetap minta tugas di rumahnya. Dibilang gini, kita ada tempat air, ada tempat air yang terbuat dari kulit kambing, jadi diisi air di situ, jadi tempat air. Nah kalau itu sudah habis tempat airnya, maka turunkan, digulung, diikat, taruh di pinggiran. Itu saja tugasnya. Dipaksa minta lagi hal lain, nggak ada, mau ya cuma ini aja. Maka itu beliau meminta tugas, itu yang beliau kerjakan. Nabi Muhammad di rumahnya melakukan pekerjaan rumah, motong daging bersama keluarga, meringankan pekerjaan rumah orang-orang rumah, menyapu, menjahit bajunya sendiri, kemudian juga memasang tali sepatunya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Bercanda dengan Siti Aisyah, bermain dengan istri beliau, bercanda dengan mereka. Pernah Siti Aisyah dalam satu perjalanan beliau ikut bersama Rasulullah. Terus dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayo dong, saya mau main. Main apa? Kita lomba lari, balapan lari, kata Siti Aisyah. Kebetulan dalam perjalanan itu ada satu tempat lahan kosong, cuma mereka bilang, ayo kita lomba lari, balapan. Maka Nabi udah sepuh, usianya mendekati 60 tahun, di atas 55 tahun. Siti Aisyah masih muda, masih belasan tahun, ngajakin Nabi Muhammad lomba lari. Nabi bilang, baik, ayo lomba lari. Saat lomba lari tersebut mungkin Nabi kondisinya lagi kurang fit, maka Siti Aisyah yang menang. Masih gesit, Siti Aisyah yang menang. Hingga akhirnya senang Siti Aisyah atas kemenangan tersebut. Hingga satu perjalanan yang lain lagi, dia bilang, ya Rasulullah, saya mau lomba lari lagi bersama engkau, ayo kita balapan lari. Maka Nabi menyetujui, baik. Saat lomba lari yang kedua itu kondisi Nabi sedang fit, sehat, segar. Maka kali ini Nabi Muhammad yang menang. Kemudian Nabi Muhammad menghibur, berkata Siti Aisyah, ya Aisyah, hadhihi bitilk, kemenangan ini
untuk menebus kekalahan saya yang dulu. Jadi kita seri sekarang satu sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santun, menyenangkan. Saat beliau baru menikah dengan seorang wanita seorang Yahudiyah baru masuk Islam, menikah dengan Rasulullah. Kemudian tatkala pagi harinya mau naik kendaraan, mau naik unta atau kuda, kan tinggi itu kudanya atau untanya. Maka Nabi Muhammad, lihat nih, dengan romantisnya Nabi Muhammad langsung berlutut di bawah unta atau di bawah kuda itu, mempersilahkan istrinya naik ke pundaknya. Maka istrinya naik, kakinya naik ke pundak, kemudian Nabi berdiri mendorongnya naik ke atas kuda. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan terhadap kaum wanita. Sebab al-agrabun aula bil ma'ruf, orang terdekat dengan kita, mereka adalah orang yang paling berhak dengan kebaikan kita, dengan kesantunan kita, dengan akhlaknya kita. Ini senyumnya sama orang luar, sama suami sendiri nggak ada senyum. Senyumnya sama orang luar, ramahnya sama orang luar, sama istri sendiri, sama anak sendiri nggak ada senyumnya. Di majelis senyum, ramah, pulang ke rumah merengut. Anak bingin ini kalau lakinya datang, suasana di rumah mencekam. Waliyadzubillah min dzalik. Nabi Muhammad tidak mengajarkan kekerasan dalam rumah tangga. Nabi Muhammad mengajarkan kesantunan dalam rumah tangga. Sebagaimana kekerasan dalam rumah tangga nggak boleh dilakukan oleh mereka, oleh suami ataupun oleh istri. Dilakukan terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak. Nggak boleh melakukan hal tersebut. Akan tetapi diajarkan kita mendidik mereka dengan akhlak, dengan budi pekerti yang luhur, dengan kesantunan. Mau anak kita punya akhlak, jadilah kita bapak yang berakhlak, jadilah kita ibu yang berakhlak. Mau istri kita punya akhlak, jadilah kita suami yang berakhlak. Mau suami kita punya akhlak, jadilah kita istri yang berakhlak. Begitu. Jangan kita bersikap kasar, nggak punya sopan santun, kasar dalam bertutur kata, kasar dalam bersikap di dalam rumah tangga kita. Begitu juga nggak boleh kita bersikap kasar terhadap rumah tangganya orang lain. Kita nggak mau bersikap kasar di dalam rumah tangga kita. Nah, rumah tangganya orang, nggak boleh kita bersikap kasar, mengganggu rumah tangga orang lain dengan omongan kita, dengan mulut kita. Kita bergosip, ngomongin rumah tangga orang lain, ngomongin hal-hal yang terjadi antara suami istri. Siapa suami istrinya? Orang lain. Mau itu tetangga kita, ataupun keluarga kita, ataupun orang lain. Jangan kita membicarakan rumah tangganya orang, nyeritain orang. Jaga mulut kita. Sebab man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Yang menutupi keburukan seorang muslim, Allah Ta'ala tutupi keburukan dia di dunia dan di akhirat. Jangan kita ngomongin orang. Juga jangan kita bawa omongan yang memecah belah antara orang lain, antara suami dan istri. Bawa omongan kepada, ada satu suami istri, bawa omongan ke istrinya sehingga istrinya jadi ribut, berantem sama suami, minta cerai. Bawa omongan ke suami sehingga suami jadi ribut sama istrinya, berkelahi, timbul perceraian, perselisihan. Ataupun menyampaikan kepada keluarga dari suami, keluarga dari istri, bawa omongan, baik itu omongan langsung ataupun di medsos ataupun melalui pesan-pesan. Ada haram. Itu namanya namimah, dan itu bukan sunnahnya Nabi, itu sunnahnya syaitan. An-namimah bukan bagian dari Nabi Muhammad, bukan bagian dari Islam. An-namimah
itu tidak menyatu di dalam hati bersama iman. Enggak berkumpul an-namimah wal iman di dalam hati seseorang. Kalau ada iman, tidak ada namimah. Kalau ada namimah, tidak ada iman. Apa itu namimah? Bawa omongan kepada pihak lain untuk menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak tersebut. Atau bahasa sekarang yaitu provokasi. Bawa omongan, "Hadza haram." Tahu gak? An-namimah tuh itu perangainya siapa? Bukan perangai Nabi Muhammad, bukan perangai pewaris Nabi Muhammad, bukan perangai keluarga Nabi Muhammad, bukan perangai ulama, bukan perangai kiai, bukan perangai habaib, bukan perangai cucunya Nabi. Itu perangai cucunya Fir'aun. Itu namimah. Atau perangainya siapa? Perangainya anak zina, perangainya anak haram. Loh, kok ngomongnya gitu? Benar, di dalam Al-Quran itu para ulama ketika menafsirkan hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin azim utullim ba'da dzalika zanim. Ketika menyebutkan orang yang suka mengumpat, orang yang suka mengadu domba, kemudian disifatkan sifat mereka utullim ba'da dzalika zanim. Apa itu zanim? Mengaku-ngaku anaknya orang lain, mengaku-ngaku, artinya dia nggak punya bapak yang jelas, alias anak zina, anak haram, anak hasil zina. Nah itu dijadikan ini perangainya anak haram, perangainya anak zina. Nah itu dia tukang namimah. Subhanallah, tanpa kita bersikap diskriminatif. Ya, ada anak haram, anak zina. Yang haram bukan dia, yang haram ibu bapaknya yang melakukan perzinaan. Yang berzina ibu bapaknya, bukan salah anaknya. Akan tetapi umumnya sifat namimah itu biasanya yang suka provokasi, apapun pakaiannya, mau pakai dasi ataupun pakai peci. Umumnya yang suka namimah itu adalah anak dari hasil hubungan perzinaan. Waliyadzubillah min dzalik. Baik itu namimah, ngadu domba antara suami istri secara langsung ataupun di medsos, ataupun ngomentarin daripada hal-hal yang demikian tersebut. Hati-hati, jaga mulut kita. Teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pernah Siti Aisyah, istri kesayangan Nabi Muhammad, dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hasbuka min Safiyah annaha kadza wa kadza." Istrimu yang satu lagi Safiyah disebutkan sifatnya begini dan begitu. Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Aisyah, kamu ngomong satu kata. Tahu gak satu kata ini kalau seandainya ditaruh di lautan yang ada di dunia, lautan dunia ini yang saling menyambung itu samudra, dimasukkan satu kata yang kamu ucapkan tadi, itu lautan bakalan jadi busuk. Jadi busuk lautan itu gara-gara satu kata yang kamu ucapkan." Karenanya itu jaga mulut kita. Itu sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diminta untuk melaknat, untuk mencaci orang-orang kafir. Orang kafir yang diminta. Maka Nabi Muhammad berkata, "Ma bu'istu la'anan wala sabbaba." Saya diutus oleh Allah Ta'ala bukan tukang laknat, bukan sebagai tukang caci maki, bukan sebagai tukang sakhab, tukang teriak-teriak, tukang jerit-jerit. Enggak. Innama bu'itsu rahmatan lil alamin. Aku diutus rahmatan lil alamin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi, teladani Nabi Muhammad. Ada satu sahabat Nabi tertangkap dan dia minum minuman keras, dihukum. Ditangkap lagi minum minuman keras, ketangkap basah lagi, dihukum untuk yang kedua kali, sampai ketiga kali. Sampai sebagian sahabat melaknat, mencaci orang yang tidak jera bermaksiat itu. Maka Nabi menegur, "La takun aunan li syaitan ala akhik." Jangan kamu menjadi pembantunya syaitan,
penolongnya syaitan. Jangan kamu menjadi pembelanya syaitan dalam menjerumuskan saudaramu. Ya Rasulullah, dia bikin jahat, dia minum minuman keras, udah dihukum terus mengulang perbuatannya lagi. Tapi Nabi bilang, cacian kamu bukan membela Islam, makian kamu, gosip kamu, umpatan kamu tidak membela Islam, tidak membela Nabi, bukan membela Allah, tetapi kamu membela setan dengan cacian dan makian. Lidah kita pakai buat ngebela Nabi Muhammad, pakai lidah kita untuk membela Allah, untuk membela Islam. Jangan dipakai lidah kita untuk membela setan. Kita kiranya ngebela Allah, nggak tahu yang kita bela setan. Kita kira ngebela Allah. Terus Nabi Muhammad bahkan mengatakan, innahu yuhibbullah wa rasulah. Ini orang yang tukang minum ini memang dia jahat, tapi nggak setiap orang jahat sama sekali nggak punya kebaikan. Sebagaimana tiap orang dia punya sisi baik, punya sisi jahat. Nggak semuanya jahat secara total, nggak semuanya baik secara total. Punya sisi baik, punya sisi jahat. Dia punya kejahatan tersebut, tetapi juga dia punya kelebihan. Tahu apa kelebihannya? Innahu yuhibbullah wa rasulah. Kelebihan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu kelebihannya dia. Nah karenanya itu, cintai Allah, cintai Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Allah, teladani Rasulullah, ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mau untuk ngikutin Nabi Muhammad. Bagaimana dalam bersikap, bagaimana sikap kita kepada anak. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau mencontoh Nabi Muhammad, mencontoh Nabi, antara maghrib dan isya jangan buka TV. Contoh Nabi, antara maghrib dan isya berzikir, baca Quran. Tuh kita diajarin tuh memakmurkan waktu maghrib dan isya dengan zikir, dengan tilawatul Quran, dengan sholat sunnah, dengan sholawat, dengan majelis ilmu, atau dengan baca ratib. Baca itu antara maghrib dan isya. Makmurkan waktu antara maghrib dan isya di masjid ataupun di rumah kita. Itu Asy-Syaikh Al-Maghribi ketika beliau datang ke negeri Hadramaut, negeri para ulama, negeri para wali-wali. Itu dia bilang, ini dia datang sekitar 600 tahun yang lalu. Dia bilang, saya habis maghrib lewat di satu gang di kampung itu. Saya lewat di satu gang. Kalau orang laki semuanya di masjid. Saya lewat di satu gang. Dalam satu gang itu ada banyak rumah. Habis maghrib yang saya dengar, semuanya lagi baca surat Yasin tiap rumah. Itu sampai saya hitung, yang saya dengar bacaan Yasin, awal surat Yasin itu lebih dari 40 rumah. Itu yang saya hitung. Saya mendengar kalimat Yasin ada 40 kali sepanjang gang. Lain yang saya dengar udah di pertengahan Yasin atau sudah di akhir Yasin. Yang saya dengar ini kalimat Yasin dari kanan, Yasin dari kiri, Yasin dari sana. Ada 40 rumah dari ujung ke ujung. Itu kalimat Yasin yang saya dengar. Lain yang udah baca udah di tengah, lain yang udah di akhir, lain yang udah selesai. Itu rumahnya kaum muslimin kayak begitu. Jangankan rumahnya muslimin, pasarnya mereka dulu, tempat pekerjaan mereka dulu dipenuhi dengan zikir. Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi Sayyidut Taifah, dia punya toko di pasar. Itu kalau pagi hari dia ke tokonya, dia buka kedai, dia buka pintu, ditutup dulu dengan tirai. Kemudian dia gelar sorbannya, dia gelar sejadah di dalam toko, dia sholat di waktu duha. Kalau kita sholat duha berapa? Minimal sholat duha 2 rakaat, afdalnya dan maksimal 8 rakaat. Itu ada lagi pendapat ulama membolehkan sholat duha maksimal sampai 12 rakaat. Nah ini Imam Junaid bukan cuma duha doang, totalnya duha dan sholat sunnah yang beliau lakukan di tokonya tuh nggak banyak, cuma 300 rakaat. 300 rakaat di toko, di pasar. Itu ulama bilang sugul muslimin kamu sallal musallin. Ulama bilang pasarnya kaum muslimin
bagaikan musallanya orang-orang yang sholat. Itu pasarnya mereka. Masjid kita ada gak yang hari ini disolatin, datang satu orang sholat 300 rakaat di masjid kita? Nggak tahu, siapa tahu ada. Mungkin ntar malam baru datang orangnya. Subhanallah. Ayo makmurkan masjid kita. Ini sekarang kita hadir maulid. Ini maulid sukses sampai kagak? Sukses gak maulidnya? Emang suksesnya maulid dilihat dari apa? Orangnya penuh, membeludak sampai keluar. Suksesnya maulid bukan cuma sekedar penuhnya orang saat maulid, tapi lihat ntar subuh penuh gak kayak begini. Nah baru kelihatan suksesnya maulid, kelihatan nanti subuhnya penuh apa kagak. Sekarang pas maulid panitia lengkap, besok subuh panitia lengkap gak? Sekarang pas maulid tetangga semuanya pada hadir, tokoh sepuh semuanya pada hadir, besok subuh bagaimana? Penuh gak? Hadir gak? Ayo. An-Nabi SAW kerjaannya di masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Itu kerjaannya beliau. Sampai kalau orang kalau mau nemuin Nabi Muhammad gampang, nemuinnya di masjid. Mau ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gampang, di masjid, nggak pakai bikin janji. Mau ketemu Sayyidina Abu Bakar perlu bikin janjinya sama Amirul Mukminin berapa lama? Sebulan, 2 bulan, nggak usah. Entar sholat subuh di masjid ada dia, subuh ada, ketemu dia subuh bisa ada, ketemu subuh di masjid. Sayyidina Umar ditemuinnya gampang di masjid. Sampai tuh siapapun mau ketemu mereka tuh para khulafa ar-rasyidin dengan mudah di masjid. Sampai orang mau nagih utang ke masjid, pasti yang dia kejar orangnya ada di masjid. Zaman dulu begitu. Tapi zaman sekarang yang berutang sama yang ngutangin dua-duanya nggak ada di masjid. Bahkan penjahat yang melakukan kejahatan ingin membunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Dia bingung mau bunuh di rumahnya atau mau bunuh di jalanan. Bilang yang paling enak sih yang udah pasti ada di masjid. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau dibunuhnya itu saat sholat subuh di masjid. Saat sholat subuh di masjid dibunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Bilang pasti ada, subuh di masjid pasti ada, nggak pernah luput. Sampai pembunuh tuh tahu nyarinya di masjid. Subhanallah. Udah gitu pembunuhnya takbir lagi, membela agama Islam, bunuh Sayyidina Umar yang lagi sholat di masjid, masjidnya Nabi Muhammad. Subhanallah. Fitnah kalau dia ngeracunin otak seseorang udah buta, otaknya buta, hatinya buta. Ngebunuh orang lagi sholat. Sahabat Rasulullah di masjid, di mihrabnya Nabi Muhammad lagi sholat subuh, dan dia tahu paling gampang ketemu Umar bin Khattab ya di masjid, pasti dia nggak pernah absen. Dibunuhnya di masjid. Udah gitu pelaku pembunuhan terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia melakukan pembunuhan terhadap Sayyidina Ali di masjid. Dia bilang pasti ada di masjid. Waktu Sayyidina Ali keluar untuk sholat, masuk ke dalam masjid, maka beliau dibunuh, dibacok kepalanya saat mau sholat subuh di masjid. Nabi Muhammad bilang ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, ashgal awwalin agiru nagat saleh. Orang dulu yang paling sial, umat terdahulu yang paling sial adalah yang membunuh ontaknya Nabi Saleh, menyebabkan azab turun kepada kaum mereka. Ini orang dulu yang paling sial. Terus orang masa kini, orang akhir zaman yang paling sial, tahu gak siapa? Orang akhir zaman yang paling sial, alladzi darabaka fi hadhihi
wa khadaba laka hadhih. Orang yang paling sial dari generasi akhir zaman yang membacok engkau di sini. Nabi tunjuk dengan jarinya memegang keningnya Ali bin Abi Thalib. Nih, dia ngebacok kamu di sini. Terus mewarnai janggutmu ya dengan darah. Bacok di sini, langsung janggutmu berwarna. Berwarna apa? Berwarna merah karena darah yang mengalir. Betul. Ketika mau sholat subuh dibacok, dan golok itu mengenai tempat yang dulu ditempelin oleh jari Nabi Muhammad. Nih di sini nih, tuh, nggak meleset, nggak bergeser sesenti ataupun setengah senti, tepat di tempat yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Ini yang ngebacok kamu di sini. Begitu kena bacok, langsung darah mengalir, mewarnai janggut beliau yang putih menjadi merah karena warna darah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ketemunya di mana? Sampai penjahat nyarinya juga di masjid. Terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib lihat orang masjid bagaimana sikapnya. Buat contoh bagi kita, orang masjid, orang maulid, orang pengajian, orang yang ngikutin sunnahnya Nabi, pewaris Nabi, pecinta Nabi, keturunan Nabi, tahu gak bersikap mesti bagaimana? Sayyidina Ali bilang, ketahuilah wahai anak-anakku, kalau saya hidup dari lukanya saya ini, saya hidup, maka terserah saya mau memaafkan pelakunya, itu terserah saya, haknya saya. Tapi kalau saya mati, ya saya nggak punya hak apa-apa. Orangnya udah mati, itu haknya berpindah kepada ahli waris, maka haknya mereka. Tetapi keputusan apapun yang mereka lakukan, tolong yang ngebunuh saya, pembunuh saya ini, jangan dimutilasi, jangan dihukum lebih daripada apa yang berhak dia terima. Mau hukum sesuai syariat, jangan berlebihan. Ada orang saking marahnya itu sampai mutilasi, dipotong-potong, jangan. Mau dihukum, ya hukum sesuai hukum, jangan berlebihan. Kalau marah, jangan berlebihan. Subhanallah, begitu perangainya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan bin Ali, orang masjid, padahal dia kalau datang ke masjid, ke majelis, dicaci maki, dihina, dikata-katain orang, tapi tetap dia datang ke masjid. Kemudian beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib matinya diracun. Saat matinya diracun, dalam keadaan sekarat, nih lihat nih orang masjid, cucu Nabi nih kayak begini, pewaris Nabi. Dia bilang, saya tahu, inilah alamu man sammani, aku tahu siapa yang ngeracunin saya. Wa innahu minni fi hil, sungguh orang yang ngeracunin saya udah saya maafin, udah saya halalkan. Jadi kalau ketangkep ntar udah jangan tuntut apa-apa, udah saya maafin. Kata Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini dia lagi sekarat. Nah jadilah kita itu orang masjid, orang yang pemaaf, jangan orang yang pendendam, dendam mulu, gosip mulu, benci mulu. Gak bosan apa? Ngebenci, emang enak mendengki, membenci. Orang yang hasud, orang yang iri, orang yang membenci gak bisa menikmati hidup, hidupnya menderita, gak bisa merasakan kenikmatan yang dia punya. Dia sibuk jelalatan sama daging di piring orang, ikan di piring sendiri digondol kucing. Dia nggak bakalan bisa menikmati apa yang dia punya. Saban-saban ngelihat tetangganya dapat nikmat, oh tetangganya beli sepeda, dia marah. Tetangganya beli motor baru, dia yang nggak senang hati. Tetangganya beli mobil, dia yang kejang-kejang. Nggak bisa menikmati apa yang dia punya. Uring-uringan, marah, judes. Jadilah kita itu tetangga yang baik, yang santun, yang berbagi, yang kalau masak berbagi sama tetangga, kirimin walaupun kuahnya doang, kirimin. Ada masakan, lebihin. Kita bikin, apalagi kan di Indonesia, bikin sayur asem, taruh labunya 2 biji ya,
sama melinjoknya, begitu sama daunnya. Kira-kira tuh kalau kita kirimin satu mangkok ke tetangga kita sayur asem, kita rugi emang? Enggak, banyakin aja, tinggal banyakin kuah doang, enggak rugi apa-apa. Lagi krisis ekonomi, berbagi sama tetangga enggak bikin miskin, bikin kaya, bikin berkah. Berbagi, kirimin walaupun tempe sepotong dua potong, berbagi. Rasul ngajarin begitu kepada kita sekalian sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi bilang, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annu sayuwarithu. Jibril selalu mewasiatkan saya, tetangga, sampai saya pikir jangan-jangan nih ahli waris, kalau bakal memberikan warisan kepada tetangga. Saking perhatiannya, suruh perhatikan sama tetangga. Terus Nabi bilang, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah enggak beriman. Siapa yang enggak beriman? Man la yu'min jarahu bawaigah. Man la yu'min, man la ya'man jaruhu bawaigah. Enggak beriman orang yang tidak membuat tetangganya merasa aman dari gangguan dia. Orang yang suka ngeganggu tetangga tidak beriman. Ada satu orang berkunjung kepada ulama, dia dapetin di rumah ulama tersebut banyak tikus. Maka dia bilang kepada ulama yang dia tengokin, bilang, ya imam, ini saya cuma mau ngomong satu, maaf ya, rumah kamu banyak tikusnya. Dia bilang, iya emang udah lama begini, saya punya obatnya. Apa? Gampang kok, kamu tinggal piara kucing aja satu, piara kucing, tikus pergi. Dia bilang, pikiran itu sudah ada di benak saya sejak dulu, akan tetapi saya nggak lakukan. Kenapa? Soalnya kalau saya piara kucing, tikusnya pergi, tapi saya takut perginya ke rumah tetangga saya. Mendingan udah tikusnya di sini aja, jangan ganggu tetangga saya. Sampai begitu akhlaknya orang dulu. Nah, kita nyontoh Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad. Nah, ini peneladanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan neladani Nabi cuma dalam sholat doang, tetapi di dalam muamalah, bersikap kepada lingkungan, kepada masyarakat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian, ya. Teladani Nabi Muhammad. Ayo kaum wanita kita, bagaimana sikap mereka, bagaimana pakaian mereka. Teladani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nabi suruh tutup aurat, kaum wanita kita tutup aurat yang benar. Jaga batasan antara yang laki dengan yang bukan muhrim, yang perempuan dengan yang bukan muhrim. Jaga batasan antara lawan jenis, jaga batasan, jangan sembarangan. Itu Nabi Muhammad yang kita peringati maulidnya, tangannya nggak pernah sentuhan dengan yang bukan muhrim. Lam tamas yaduhu yadamra'atin ajnabiyyah, tangannya nggak pernah bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Ayo kita jaga akhlak kita, perilaku kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. InsyaAllah maulid ini maulid yang gobul, maulid yang berkah, maulid yang sukses, yang membuahkan takwa dan istiqamah. Guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, para guru-guru, para asatidzah, para kiai, para tokoh masyarakat yang hadir, dan panitia pelaksana, hadirin, hadirat, lingkungan, masyarakat sekitar, dan semua yang hadir dan mengikuti acara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala lapangkan rezeki kita. Allah Ta'ala baguskan akhlak kita. Allah Ta'ala anugerahkan kita kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dijauhkan kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Taqabbal da'awat, ajil bil ijabat, wafiqna lil amal baqiyatus salihat, adim rayat ad-dinil qawim fi jamil aqdar manshurat, ma'alim al-islam wal iman bi aliha ma'murah ma'nan surah.
اكشف اللهم كربة المكروبين، اقضي دين المدينين، اغفر للمذنبين، تقبل توبة التائبين، انشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، توفنا مسلمين، أحينا شاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء على هذه النية كلها صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.